Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel. Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Kang Deddy mengguncang para pejabat. Saya yakin mental para pejabat jatuh. Ya teman-teman. Ternyata selama ini kita baru tahu. Benar. Ya, anggaran habis oleh nyewa hotel. Beli makanan mahal untuk rapat-rapat para pejabat. Ya. Bacot, janji-janji itu yang banyak itu gubernur se-Indonesia ini mah. Cuman KDM yang peduli, maafin ya mah. Ya. Jangan gubernur yang mana, gubernur saya aja yang di Banten walaupun baik tapi banyak ngomong aja, nggak seperti KDM langsung realisasi di lapangan. Ya kan? Nggak semua. Kalau KDM top. Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan? Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Kalian tahu apa yang paling mahal hari ini? Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Ketika izin dari kementerian datang, banyak kepala daerah mungkin langsung bersorak. Akhirnya bisa rapat di Hotel Bintang 5 lagi. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berdiri sendiri, melawan arus kemewahan birokrasi, dan berkata, uang rakyat bukan untuk nyewa ballroom hotel, tapi untuk irigasi, rumah rakyat, dan pendidikan anak-anak bangsa. Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Akhirnya apa? Kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Prinsip dasar pengelolaan rumah tangga itu apa dalam kaidah ibu saya? Saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, maka ibunya menjadi seorang yang kreatif. Bagaimana menjadi seorang yang kreatif? Gak ada kata sekarang stunting. Betul, stunting itu akibat miskin. Betul, stunting itu karena negara tidak memberikan stimulus. Betul, stunting itu karena negara juga kurang memberikan perhatian, betul. Tetapi stunting juga lahir karena lemahnya kreativitas. Karena ibu-ibunya yang lemah. Saya boleh berkata, berapa harga rokok, berapa harga telur? Mana yang prioritas? Apakah betul saya termasuk orang yang kreatif? Bagaimana? Bangun tidur, lihat di langit rumah saya dari bilik, maka di situ bergelantungan kamarang. Mungkin yang orang kampung pernah ngalamin. Kamarang itu ada bilatungnya. Maka saya naik, kemudian dibukakan, kemudian ibu saya, dimasukinlah bilatung itu. Kamarang itu ditelan. Saya baru tahu itu kadar proteinnya tinggi banget. Maka kita ngebor simut. Saya baru tahu kata orang Jepang, simut itu proteinnya tinggi banget. Maka kita mancing, ikan proteinnya tinggi. Maka kita ngambil tutut, proteinnya tinggi. Maka kita ngambil belut, proteinnya tinggi. Maka tumbuhlah Deddy Mulyadi. Itu bodoh-bodoh tuh. Ada yang lain lah, udahlah. Ini kan semuanya bukan orang kaya, banyak yang kismis-kismis orang tuanya. Ya, tumbuh. Kenapa? Kadaek. Apa sih yang hilang dari kaum ibu hari ini? Kadaek. Kenapa kadaeknya hilang? Nyeseuh geus embung, nyetrika geus embung,
Semuanya sudah tidak mau. Apa sih yang berproblem hari ini? Hilangnya kreativitas. Apa yang, ingat loh, hati-hati negara dalam membuat kebijakan. Jangan juga, betul, negara bertanggung jawab pada A kemiskinannya, pada B, pada C. Tapi ingat juga, ingat, tidak semua juga subsidi negara diberikan pada orang yang disuapin terus-menerus, orang itu tumbuh. Tidak, dia tetap sepanjangnya menjadi miskin. Hati-hati. Saya tuh orang yang tukang memberi, tapi saya tahu dari sekian diberi ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang balik lagi minta lagi, ada yang tumbuh. Ada negara, ingat, di negara-negara yang mengalami kemajuan tinggi pun, di negara-negara yang per kapita tinggi pun, orang-orang yang terus-terusan disubsidi tidak mengalami perubahan hidup, tetap jadi pemabuk, tetap jadi pemalas, tetap dia menjadi tunawisma. Ini juga terjadi. Kenapa? Mentalitas. Untuk itu hati-hati juga kita dalam membuat kebijakan tentang subsidi. Hati-hati juga dalam memberikan bantuan. Kenapa? Bantuan itu membuat dua mata pedang. Yang satu mengisi perutnya, yang satu juga melumpuhkan pikirannya. Ini terjadi, Pak. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika masyarakat juga mindsetnya tidak dirubah? Antrian orang berharap pada bantuan. Ketika ada antrian orang yang berharap pada bantuan, hari ini para bupati harus mengakui sulit menggerakkan orang hanya sekedar menyapu hari ini. Sulit menggerakkan orang hanya sekedar gotong royong hari ini. Kenapa? Di mindset otaknya adalah hari ini duit. Akibat dari apa? Akibat dari tetangganya dapat PKH, tentaranya dapat bantuan pangan non tunai, dia tidak kebagian, dia merasa tidak adil. Kenapa dia harus disuruh jadi nyapu di halaman? Kenapa disuruh kerja bakti? Sedangkan yang dapat PKH, bantuan pangan non tunai, subsidi lainnya, dia enak-enak betul hidupnya. Apa kebijakan negara yang harus dilakukan menurut saya hari ini adalah merombak mindset berpikir ini. Negara memberikan subsidi, tapi negara juga harus bisa merubah pola perilaku hidup manusia warganya. Bagaimana caranya? Ibu PKK, para bupati memetakan, dikasih yang nerima bantuan PKK harus dikasih sapu lidi. Anda harus nyapu dari sini ke sini dalam setiap hari. Mereka yang terima subsidi pendidikan sekolah gratis, Anda harus dikasih harus pelajaran. Di kelasnya Anda harus rajin nyapu di ruangannya, nyapu di halamannya. Ke sekolahnya Anda harus jalan kaki. Setelah itu pulang dari sekolah Anda harus mengembala, harus ikut industri kreatif, harus ini, harus ini, harus ini, agar berubah kehidupannya. Kalau tidak, maka gelombang masyarakat miskin baru akan terus terjadi. Kata tadi Pak Sekda mengatakan Gini rasio di Jawa Barat sangat tinggi, ranking ke-30 37 dari 38. Kita ranking terakhir. Bisa jadi ini disebabkan karena mayoritas orang Jawa Barat pemalas. Apa yang terjadi? Pergeseran hak kepemilikan, hak atas tanahnya. Contoh, orang Depok, tadinya tanahnya itu kan dijual untuk bikin kontrakan karena pengen hidup dari kontrakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kontrakannya juga dijual. Maka Cina, Tiongkok merubah strategi itu. Strategi di Tiongkok adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat desanya, kalau kita masyarakat kelurahan agak dalam, itu tidak boleh diperjualbelikan. Orang-orang kota ke situ tidak boleh membeli, hanya boleh menyewa. Maka ada vilanya sewa, sawah, sawahnya sewa, kebunnya sewa. Maka orang desa ini tetap hidup. Orang kotanya tidak usah memiliki hak kepemilikan, tetapi dia setiap bulan memberikan subsidi pada orang desa dalam bentuk sewa. Ingat loh, dalam peta yang terjadi hari ini adalah orang Jakarta bergeser karena tanah di Jakartanya mahal, membeli di Bekasi. Karena
Karena di Bekasi tanahnya mahal juga, beli di Kerawang. Saya tahu tuh. Karena tanah penggusuran juga geser lagi ke Purwakarta, sehingga seluruh daerah yang dingin hari ini, yang itu kaki gunung, tidak ada lagi miliknya orang setempat. Semua yang pemilikinya adalah orang Jakarta, orang Kerawang, orang Bekasi. Itu se-Jawa Barat. Nah, kalau seperti ini kan harus ada rumusan bagaimana kita merumuskan konsepsi pembangunan. Maka konsepsi pembangunannya harus dimulai dari mana? Pendidikan. Maka saya menerapkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter apa? Merubah perilaku manusia. Apa yang harus dirubah? Anak-anak Jawa Barat. Yang mana yang menjadi sorotan Kang Deddy? Menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Boleh Pak, silahkan riset. Hari ini terjadi kurva yang terbalik. Anak-anak orang menengah ke atas baik-baik. Orang tuanya struggle pada anaknya. Kalau nakal dikit masukin boarding school. Maka terbentuk jiwanya. Anak bupati rata-rata baik, anak camat rata-rata baik, anak lurah hari ini rata-rata baik. Konektivitas ideologi transformasi politiknya berjalan. Dia gaul sama ini, konektivitasnya jalan. Dia sekolah gaul sama ini, konektivitasnya jalan. Besok lulus sekolah sudah punya konektivitas. Siapa hari ini yang nakal-nakal? Mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, beda tahun 80-an. Tahun 80-an, tahun 70-an, anak orang kaya males-males, anak orang miskin seperti saya kerja keras. Sekarang terbalik. Ibu dicek deh, silakan. Yang suka nongkrong di pinggir jalan, motor beber-betar, kelas ekonominya rendah. Yang saya selalu menemukan anak yang berkelahi, ditusuk, dibacok, pasti menengah ke bawah. Kan ini tantangan. Dan itu mayoritas. Nah, kalau ini nggak dirubah karakternya, kalau dari sekarang nggak dirubah karakternya, dibentuk karakternya dengan baik, diarahkan, dibangun konektivitas politiknya, disuruh puasa Senin Kemis, berat masa depannya. Kalau gelombang ini makin besar, maka akan menjadi gelombang politik. Ditambah dia ganas, ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Nah, untuk ini harus dirubah Pak, karakter. Jadi kalau saya ngomong bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Kalau masuknya jam 7:30 rata-rata kesiangan, tapi kalau masuknya 6:30 itu rata-rata tidak kesiangan. Ini ciri. Kenapa? Karena kalau masuknya 7:30, maka dia santai dari rumahnya, di jalannya macet. Karena masuknya 6:30, dia bangun pagi. Dan yang paling menarik di sekolah adalah siapa yang dari 6:30 itu yang suka paling duluan di ruang kelas, yang jarak dari rumahnya paling jauh. Kenapa Bupati gubernur mikirin itu? Karena bagi saya ini penting. Maka saya menyambut kalau Pak Prabowo hari ini punya program sekolah untuk rakyat. Anak orang miskin sekolah di situ, diberi makan, diberi baju, diarahkan metodologi pendidikannya. Satu sekolah nilainya 100 miliar. Hanya ini cara untuk merubah. Kenapa? Kalau mereka tidak di-camp-kan, tidak di boarding school kan, tidak akan berubah nasibnya. Kenapa? Karena karakter culture di rumah mempengaruhi otak manusia. Saya punya riset tentang sepak bola. Saya tuh punya sekolah sepak bola yang metodologinya beda, yaitu anak dididik makan, minum, bajunya saya tanggung semuanya, dan sudah banyak menjadi pemain nasional. Itu dari sekian itu ada anak main bolanya bagus tapi sok. Karena sok, dia tidak mau tinggal di mes, dia tinggal di kampung. Karena tinggal di kampung dia paling hebat main bolanya. Ya akhirnya dia menjadi pemain tarkam terus-terusan. Tidak jadi, karena ini di mes konsisten jadi pemain profesional. Jadi mohon maaf, kenapa anak hari ini harus dikemkan? Karena lingkungan rumah, lingkungan tetangga sudah tidak mendukung lagi pembentukan karakter anak Indonesia yang hebat. Tidak mendukung. Gak bisa. Lingkungan kita udah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi.
karena disampaikan dengan tegas bahwa anggaran habis. Salah satunya yaitu dipakai rapat-rapat yang mana menggunakan rapatnya di hotel, di bintang 5. Cuma sekedar membahas tentang bagaimana ya petani, bagaimana masyarakat agar sejahtera, ya harusnya nggak usah di hotel. Ya, bayangin sekali nyewa hotel itu berapa, teman-teman. Ya, belum lagi makannya. Ini makanya kami tegas, nggak ada lagi rapat-rapat di hotel, nggak ada lagi makanan snack yang mahal, cukup air putih saja, karena ya uangnya habis dipakai seperti itu, teman-teman. Ya, anggaran kita habis dipakai nyewa hotel, makan makanan mahal. Ya kalau menghasilkan mah ya sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Ini berkali-kali, belum ada efek hasilnya seperti apa, ya kan? Jadi percuma kan ya. Ini sederhana gitu ya. Kalau ditegaskan ini sederhana, rapat sederhana. Yang penting membuahkan hasil untuk masyarakat. Ya tegas kan itu. Kalau itu aja, teman-teman. Kalau ini pun ya tadi bicara tentang saya senang mengut sampah, saya senang kebersihan. Ya itu mencontohkan kepada rakyatnya agar kita menjaga kebersihan, menjaga alam, seperti itu ya. Pemimpin harus seperti itu, harus mencontoh. Luar biasa. Tadi pun warga ya sempat ya kagum lah dengan sifat Kang Deddy yang mana ya masih ada pemimpin kok yang jujur, masih ada ya Kang Deddy orangnya. Oke, video ini semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.